Hai semuanya, di video kali ini adalah video spesial karena aku bakal nyeritain pengalaman menyeramkanku bersama Bella dan Gita. Penasaran kan? Langsung aja, let's go. Sebenarnya ini adalah cerita lama yang tidak pernah kami utarakan. Dulu, saat aku, Bella dan Gita baru masuk sekolah tidak lama, kami langsung akrab. Kami selalu bertiga, entah di sekolah maupun saat jalan keluar, hingga kami menginap bersama di rumahku. Dari saat itulah malapetaka muncul. Ini kisah nyata. Karena baru pertama kali aku melihat sihir secara nyata. Malam itu, Gita dan Bella tidur di kamarku. Kami bercanda tawa, tak ada masalah sedikit pun. Menyenangkan dan sama sekali tidak menyangka akan mengalami kejadian panjang yang mengerikan. Saat kami semua tertidur, aku bermimpi buruk. Tiba-tiba aku ada di kamar Gita, sedang duduk di depan cermin kamarnya. Aku bingung, celingukan mencari Bella dan Gita, dan muncul begitu saja wanita dengan rambut keriting di depanku. Dia menghadap cermin dan memintaku untuk menyisiri rambutnya, hingga aku melihat wajahnya di cermin. Wajahnya sangat tidak wajar. Aku syok, aku terpaku, ingin berlari, kakiku tidak bisa bergerak. Hingga aku ingin membaca surat An-Nas, leherku seperti tercekik. Aku tidak bisa berbicara sedikit pun. Tetapi pada akhirnya aku berhasil bangun dari mimpi burukku. Saat aku terbangun, aku melihat Bella dengan wajah pucat. Bella pun bercerita padaku. Ternyata dia juga mengalami mimpi buruk. Bella tiba-tiba ada di rumah Gita. Di mimpi itu, Bella sangat bingung karena mendadak ada di kamar Gita. Saat Bella mengarahkan matanya ke lemari, dia melihat perempuan berambut keriting. Ternyata itu adalah perempuan yang sama dengan apa yang baru saja aku mimpikan. Dia tersenyum menyeringai. Di sana, Bella merasakan hal yang sama sepertiku, yaitu tidak dapat bersuara sedikit pun, hingga akhirnya Bella terbangun. Aku dan Bella sangat bingung, kenapa latar mimpi kita bisa sama. Kemudian, perhatian kami dialihkan oleh Gita yang mengigau. Suara dengkuran tidur Gita lebih mirip seperti harimau. Karena cemas, aku dan Bella pun membangunkan Gita. Dalam keadaan masih tertidur, Gita mengamuk. Dia mengamuk dengan mata tertutup. Semua yang di sekelilingnya habis dihajar oleh tangan dan kakinya yang meronta. Dan dia pun berteriak begitu menyeramkan. Bella syok. Bella hanya bisa berteriak. Aku mengambil air dan menciprati Gita sembari membaca doa sebisa mungkin. Hingga akhirnya Gita pun tersadar. Dan Gita nampak bingung, seolah-olah dia tidak tahu dan tidak sadar apa yang sudah dilakukannya barusan. Aku dan Bella pun menceritakannya,
tak lupa kami menceritakan mimpi aneh kami. Saat berangkat sekolah, aku, Bella dan Gita menganggap kejadian itu sebagai pengalaman horor kami. Kami menjalani hari seperti biasa dan tibalah bencana besar yang tak disangka. Kami bertiga saat sedang asyik makan jajan, tiba-tiba Gita batuk berdahak. Lalu Gita pun muntah darah. Aku dan Bella syok, terkejut. Kami berteriak. Gita sangat ketakutan, seperti layaknya orang sakit jiwa. Tubuhnya menggigil gelisah, ketakutan disertai tangisan. Kami dan guru-guru dibuat kewalahan oleh Gita. Segera Gita dilarikan ke UKS. Keadaan Gita semakin tidak karuan. Gita mimisan, lalu muntah hingga tak sadarkan diri. Aku ditugaskan Bu Guru untuk antar Gita ke rumah sakit. Sementara Bella, dia disuruh mengabari orang tua Gita. Pikiranku sudah kacau balau. Tiba saat Gita diperiksa oleh dokter. Bahkan Gita juga sempat dironsen. Tapi aku bingung sekali saat dokter menyatakan bahwa Gita tidak terkena penyakit apapun. Tubuh Gita normal, tapi ini sangat aneh. Jelas saja karena Gita sedang sangat kesakitan. 2 hari berlalu setelah kejadian tersebut. Aku dan Bella merasa ada yang mengganjal dengan penyakit Gita. Gita tidak berangkat karena keluhan yang dideritanya semakin menjadi-jadi. Orang tuanya sudah mencoba membawa Gita ke beberapa dokter, tapi dokter selalu mengatakan bahwa Gita baik-baik saja. Aku berpikir, mungkin ini tidak bisa dijelaskan secara medis. Akhirnya, kami pun memutuskan untuk membawa Gita menemui Pak Ustadz. Rumahnya lumayan jauh. Kami ke sana ditemani oleh ayah Gita. Betapa terkejutnya kami. Ternyata Gita terkena santet dari seseorang. Pak Ustadz berkata, "Untungnya langsung dibawa ke saya. Kalau tidak, Gita akan semakin celaka." Sungguh, baru kali ini aku sangat ketakutan dan melihat dengan nyata apa itu sihir ilmu hitam. Pak Ustadz terus membacakan doa sembari mengambil benda-benda santet yang ada di dalam tubuh Gita. Salah satunya adalah paku. Gita berteriak saat benda itu diambil. Gita berteriak sangat keras. Dia kesakitan. Kami tidak tega menyaksikannya. Gita memaksakan dirinya untuk tidur. Dia pejamkan matanya. 5 menit tertidur, Gita pun terbangun karena terganggu oleh rambut yang menyampar ke wajahnya. Sepulang dari rumah Pak Ustadz, malam itu Gita tidak bisa tidur lagi. Dia dilanda kesedihan yang begitu dalam tanpa sebab. Tapi Gita mengingat nasihat dari Pak Ustadz untuk tidak mengikuti perasaan sedih tersebut. Terbukalah mata Gita. Terlihat wanita keriting yang ada di mimpiku. Dia tepat di hadapan wajah Gita. Gita terbangun syok. Ternyata hanya mimpi. Dengan tangis gemetar, Gita segera berlari ke kamar orang tuanya.
Tidak sengaja dari pantulan bayangan televisi yang mati, Gita melihat pocong sangat besar dan tinggi yang mendekat ke arahnya. Saat itu juga, saking takut dan syoknya, Gita pingsan. Gita pun mendatangi Pak Ustadz kembali, ditemani dengan aku dan Bella. Setelah ditelusuri, ternyata yang mengirim santet adalah saingan bisnis orang tua Gita. Pak Ustadz pun meminta Gita untuk menggambar wujud iblis yang mengganggunya. Aku dan Bella tidak tahan dengan tekanan ruangan yang semakin mencekam. Kami merinding, gelisah, juga gemetar tidak karuan. Aku dan Bella merasa makhluk itu ada di antara kami. Tetapi Pak Ustadz meyakinkan hati kami bertiga. Pak Ustadz berkata, jangan berhenti berzikir dan teruslah mengingat Allah. Setelah itu, Gita pun kembali siuman. Sudah 3 minggu berlalu setelah Gita menjalani aktivitas seperti biasa. Namun, lagi-lagi Gita tidak masuk sekolah berhari-hari tanpa kabar dan alasan. Akhirnya, aku dan Bella memutuskan untuk menjenguk ke rumah Gita. Setibanya di rumah Gita, suasana rumahnya sangat berbeda. Seperti ada yang memperhatikan gerak-gerik kami. Gita sedang terbaring lemas di kasurnya. Dia tidak bisa berdiri, apalagi berjalan. Gita juga tidak bisa berbicara. Ini terlalu mendadak. Bahkan Gita baru saja sembuh dari santet yang kemarin. Ayah dan ibu Gita sangat bingung. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan juga mereka tidak tega melihat anaknya yang terus-terusan tersiksa. Penderitaan Gita bertambah ketika azan maghrib berkumandang. Sekujur tubuhnya terasa sangat sakit, seperti ditusuk-tusuk berulang kali. Suhu tubuh Gita pun sangat panas. Bahkan sampai terasa menyetrum. Gita terus berontak dan menjerit-jerit. Dia meronta. Anehnya, Gita selalu melihat ke atas rumah. Hal itu terus terjadi dari melewati tengah malam hingga pagi tiba. Aku dan Bella yang baru melihat Gita seperti ini sangat merasa kasihan. Kata orang tuanya, sudah 3 hari Gita seperti ini sepanjang malam. Orang tua Gita sudah mencoba memeriksakan Gita ke beberapa dokter, tapi sama seperti sebelumnya, tidak ada penyakit apapun. Akhirnya aku menelpon Pak Ustadz yang waktu itu membantu Gita menyembuhkan santet. Pak Ustadz dengan baik hati segera datang ke rumah Gita. Tidak lama, aku melihat Pak Ustadz dari jendela. Dia mendekat ke arah rumah Gita. Namun, saat ayah Gita membukakan pintu rumah untuk menyambut Pak Ustadz, mendadak Pak Ustadz terpental menjauh dari rumah Gita. Seperti ada kekuatan yang tidak suka dengan Pak Ustadz. Kami semua terheran. Raut wajah Pak Ustadz terlihat sangat terkejut dan terus menatap ke atap rumah Gita. Pak Ustadz pun berputar badan dan lari terbirit-birit. Kami semua kebingungan. Kenapa Pak Ustadz bisa setakut itu? Sementara Gita terus merasakan kesakitan. Kali ini tangannya menunjuk ke atap rumah. Bella dan ibu Gita hanya bisa menangis. Sementara
aku dan ayah Gita terus memikirkan cara untuk menenangkan Gita. Tiba-tiba pintu rumah terdobrak sangat keras. Muncullah Pak Ustadz dengan seorang temannya. Pak Ustadz mendekat ke arah ayah Gita dan mengatakan, "Gita terkena santet lagi. Pengirimnya pun orang yang sama. Namun kiriman kali ini lebih besar dan lebih kuat. Dia masih iri dengan bisnis ayah Gita. Pak Ustadz tidak sanggup jika membersihkannya seorang diri." Mendengar hal itu, ayah Gita meneteskan air mata. Di sela-sela Pak Ustadz belum selesai berbicara, tiba-tiba kayu dari atas rumah Gita jatuh hampir mengenai Pak Ustadz. Untungnya Pak Ustadz berhasil menghindar. Pak Ustadz dan temannya memutuskan untuk berkeliling rumah Gita dan membacakan doa. Keadaan Gita saat itu, dia berteriak semakin keras hingga suaranya melengking. Mata Gita terbelalak marah menatap ke arah Pak Ustadz. Mulut Pak Ustadz dan temannya terus membaca doa, tidak berhenti. Suasana semakin mencekam karena tiba-tiba listrik di rumah Gita padam. Hujan deras pun turun, petir-petir pun bergantian datangnya. Pak Ustadz menyuruh kita semua untuk bersama-sama membaca doa dengan keyakinan agar Gita bisa cepat lepas dari santetnya. Semuanya memejamkan mata. Kami berdoa. Lalu saat membuka mata lagi, Gita tidak ada di sana. Gita melayang. Di belakangnya ada wanita seram berambut keriting itu. Tak hanya itu, di samping kanan kirinya juga ada genderuwo. Wanita itu tampak sangat marah. Dia memegangi Gita yang badannya sangat lemas. Wanita itu menunjuk ke arah ayah Gita seraya berkata, "Tutup bisnismu atau anakmu akan jadi pengikutku." Kedua ustadz pun melempar tasbih ke wanita itu, sehingga seketika pun wanita keriting itu menghilang, dan Gita yang melayang pun terjatuh di atas kasur. Sekarang Gita sudah sadar dan kebenaran pun terungkap. Pak Ustadz berkata, selama beberapa hari ini rumah Gita dijaga oleh makhluk kiriman pesaing bisnis ayah Gita itu, yaitu wanita berambut keriting dengan 2 genderuwo. Mereka bersarang di atap rumah Gita. Tidak hanya mencelakai Gita, mereka bahkan berniat untuk membunuh Gita. Setelah kejadian ini, Pak Ustadz menyarankan kepada orang tua Gita untuk menggelar pengajian di rumah dengan harapan untuk menghindari hal-hal yang seperti ini terulang kembali.